Hai semuanya, aku dari Tarot Kajian. Kali ini aku akan melakukan readingan tentang siapa pasangan kamu selanjutnya dan bagaimana dinamika hubungannya. Nah, readingan ini aku peruntukkan untuk yang single ya, atau yang tidak memiliki hubungan, atau mungkin lagi di PDKT juga boleh. Nah, pertama ini ada file 1, file 2, dan file 3. Untuk yang file pertama itu ada White Rose, yang dimana New Start and Wisdom, yang dimana awalan baru dan juga wawasan atau pengetahuan. Nah, yang dimana knowing yourself is the beginning of all wisdom, yang dimana mengetahui dirimu sendiri adalah awalan baru untuk segala macam wawasan atau pengetahuan. Next. Ada Peony, yang dimana prosperity and compassion, keberkahan, keberlimpahan, atau kemakmuran gitu ya, dan kasih sayang. Nah, prosperity depends more on wanting what you have than on having what you want. Nah, keberlimpahan itu bergantung pada mau apa yang kamu miliki daripada memiliki apa yang kamu mau. Jadi maksudnya itu kamu memang mau apa yang kamu miliki nantinya daripada pengen sesuatu gitu, kayak menginginkan sesuatu yang mungkin bukan jadi milik kamu gitu. And then the third one, file 3, ada bunga crocus, yang mana ada cheerfulness, yang artinya keceriaan, yang dimana kata-katanya it is spring again, the earth is like a child that knows poem by heart. Musim semi lagi, dan bumi itu seperti anak kecil yang tahu puisi melalui hatinya sendiri. Jadi kayak bumi itu seperti anak-anak yang mengerti puisi ya secara ceria gitu. Something about keceriaan, sesuatu yang tentang keceriaan dan anak-anak yang energinya itu menikmati. Untuk file 1 ya. Kalau dari kartu bunganya ada New Start dan Wisdom, yang dimana aku ngerasa ya ini hubungan percintaan kalian itu adalah awalan baru yang lebih sehat dengan wawasan-wawasan baru dan pengalaman yang kalian miliki ya, yang udah lebih meningkat, sehingga menciptakan awalan baru hubungan percintaan yang lebih sehat, lebih membahagiakan, dan hubungan cintanya itu yang lebih tulus dan juga lebih dewasa, manis. Karena aku ngerasa White Rose itu something tentang ketulusan ya. Jadi aku ngerasa hubungan kalian itu akan prosesnya itu akan menjadi awalan yang baru, yang lebih sehat, yang lebih tulus dan lebih indah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. File 1 kali ini akan kita baca dengan tarot dulu, yang dimana kita akan melihat bagaimana bisa bertemu ya dengan pasangan kamu selanjutnya dengan 5 kartu. Kayak situasinya yang bagaimana bisa membuat kamu bertemu dia dengan kartu tidak terbalik alias tidak vice versa. Ada Three of Pentacles, ada Queen of Cups, ada Two of Pentacles, ada Ten of Pentacles, satu lagi ya, sama ada Queen of Wands. Dan di bottom of the decknya ada The Lovers. Ini aja deh. Yang di sini aku lihat bagaimana kamu bisa bertemu sama dia itu ketika ada acara gitu ya, mungkin ada forum atau event yang dimana ada keramaian, atau bisa jadi juga kayak ada workshop atau bimbingan gitu ya, yang dimana ada orang pembicaranya gitu, dan di situ kalian mendengarkan gitu ya, si pembicaranya itu dengan baik gitu. Adanya orang di sekitar kalian ketika kalian bertemu, dan di situ orangnya itu menjadi sosok yang jadi sebagai pembicara gitu, lagi membahas sesuatu, berbagi ilmu mungkin ya.
Nah, di situ kalian mendengarkan dengan baik, mungkin di situ kalian bisa kenalan atau bertemu dan berkenalan. Dan di situ aku ngelihatnya ya, posisinya ini si mungkin feminim ya pastinya, karena queen ada 2 ya. Aku ngerasa si feminimnya ini udah di posisi yang bisa, apa ya, mencintai dirinya sendiri, udah self love-nya udah bagus, udah bisa berprinsip, udah pandai menjaga boundaries yang kayak misalnya kalau kayak kan ada ya, feminim yang masih belum bisa menjaga boundaries karena belum bisa mencintai diri sendirinya dengan baik dan kayak sering menarik hubungan yang nggak bagus gitu, jelek, yang kayak malah ujung-ujungnya buat si feminim ini terlibat sama hubungan karmik. Nah, tapi kalau yang di sini posisinya si feminim udah mampu mencintai diri sendiri dan punya batasan yang sehat. Jadi otomatis ini pasangan yang ditarik itu udah pasangan yang baik gitu. Bukan baik ya, bagaimana ya? Udah green flag gitu. Sudah mampu juga menjadi sosok maskulin yang bisa menghargai feminimnya. Jadi kayak yang ketarik itu si feminim menarik si maskulin yang udah pandai menjaga boundaries. Ini berlaku juga untuk sebaliknya ya. Jadi kayak kalau misalnya ini yang menonton maskulin, jadi nanti feminimnya itu yang datang juga yang menghargai dia, yang sudah benar-benar hubungannya udah sehat ya, karena sama-sama udah belajar dengan baik soal cinta dan sama-sama bertumbuh dan bukan yang ke hubungan toksik lagi gitu. Nah, di sini aku juga ngelihat ya, si mau maskulin atau feminim yang mungkin menonton video ini, kalian udah sama-sama udah apa ya, udah siap, udah ready dan apa ya, punya gambaran kayak mau punya hubungan percintaan yang sehat gitu. Udah bukan di fase yang masih memiliki trauma gitu, yang masih belum open gitu, enggak. Tapi ini udah di fase diri sendiri udah membuka diri. Jadi kalau misalnya kalian masih di fase trauma dan lain sebagainya, mungkin nanti kalian di masa depan sebelum bisa punya pasangan tuh kalian udah harus bisa mencintai diri sendiri dengan baik, udah self love baik, udah bisa punya boundaries yang sehat, udah bisa menetapkan batasan-batasan yang sehat sehingga agak menarik hubungan yang toksik gitu. Jadi menarik hubungan yang lebih sehat. Jadi pasangan yang kalau untuk yang di aku reading ini, kalian sudah harus bisa berada di posisi yang punya self love yang baik, boundaries yang sehat, dan udah belajar menetapkan batasan yang sehat dan enggak berkubang di trauma kalian ataupun self limiting, self believingnya yang masih menyalahkan diri sendiri dan lain sebagainya. Itu mungkin masih berproses ya. Jadi kalian bakalan berproses dulu sampai ke tahap ini baru bisa bertemu dengan pasangan kalian. Kalau misalnya kalian masih belum sampai ke titik ini. Dan aku ngelihat di adanya Two Pentacles ini, aku ngerasa ya, mungkin kondisi finansial kalian udah meningkat gitu di ketika bertemu si pasangan kalian. Jadi udah lebih stabil, dalam artian stabilnya udah meningkat gitu dibanding yang sekarang. Jadi kalau udah ada tanda-tanda ini mungkin pasangan kalian udah dekat. Dan The Lovers, dengan adanya The Lovers ini aku ngerasa ya, karena udah sama-sama punya batasan sehat dan lain sebagainya itu, kalian udah langsung gampang apa ya, gampang saling menarik gitu energinya. Jadi bisa kayak langsung sama-sama tertarik dan sama-sama suka gitu. Yang dimana menyebabkan hubungannya ini adem dan gampang apa ya, gampang bertumbuh gitu. Bukan yang masih harus berproses tapi udah langsung masuk ke prosesnya gitu. Kan kadang ada orang yang hubungan asmaranya itu udah mau datang tapi masih dalam proses karmik. Tapi kalau ini aku ngelihatnya udah lebih ke energi yang enak gitu, bukan yang karmik lagi gitu. Karena dengan adanya Ten of Pentacles sama The Lovers dan lain sebagainya ya, yang dimana udah paham gitu batasan sehat gitu dan udah bisa mencintai dengan lebih baik. Oke, dan aku akan mereading bagaimana hubungan kalian awalnya ya, pas awal-awal masih baru saling kenal gitu.
atau mungkin kayak bagaimana juga hubungan percintaan kalian, itu juga bisa. Oh, engagement, bottom of the deck-nya. Jadi hubungan kalian udah lebih serius ya ketika nanti dijalani. Kayak gampang untuk berkembang ke hubungan yang lebih baik. Maksudnya bukan hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih serius, maaf. Oke, yang pertama ada gratitude. Oke, ada udah bisa bersyukur dan berterima kasih. Udah mampu merasa bersyukur atas kehidupan kamu. And then ada make the effort, udah berani maju untuk mengambil tindakan. Ada new love, cinta yang baru. Aku ngerasa ini orang yang baru ya, karena di bunga kalian tadi juga ada new start kan, sesuatu yang baru. Jadi aku ngerasa apapun yang berhubungan dengan percintaan dan dinamika hubungan kalian dengan pasangan yang baru, kalaupun mereka buka orang baru, mereka akan menjadi seseorang yang baru gitu. Mungkin kayak kalau misalnya di masa lalu dia masih memiliki indikasi-indikasi sifat yang toksik, tapi ketika kalian udah bertemu dengan timing ini dan udah siap untuk menjalin hubungan, dia akan menjadi seseorang yang baru yang bisa memenuhi kamu. True love, cinta sejati. Okay. Dan stay optimistic, positive thinking ya, menjadi sosok yang optimis dan juga engagement di bottom of the deck, hubungannya cepat serius. Oke. Jadi kalau dari aku lihat di sini, yang pertama-tama yang di gratitude ini, kalian atau mungkin kamu ya, tapi aku ngerasa lebih ke kalian berdua ya, udah sama-sama bisa udah sama-sama bisa merasa bersyukur atas kehidupan yang dimiliki, udah positif gitu, vibes-nya udah enak, udah mampu melihat mana yang baik, mana yang enggak, dan udah bisa bersyukur atas apa yang dimiliki, bukan yang masih mengeluh-ngeluh gitu ya tipenya. Karena kan masih ada orang yang kadang karena masih berkubang di trauma masa lalu atau traumanya itu atau apapun, itu masih belum bisa bersyukur dengan baik. Tapi ini udah bisa, dan aku ngerasa sesuai dengan kartu di tarotnya ya, yang dimana udah sama-sama udah positive vibes, udah udah bisa menerima dengan baik, dan udah punya hal-hal yang baik, dan udah bisa bersyukur dan lain sebagainya. Udah di tahap yang kalaupun punya trauma ya udah udah di tahap proses penyembuhan yang udah mau sembuh, atau bahkan udah udah memaafkan trauma-traumanya yang ada gitu, sehingga bisa ke tahap gratitude, bersyukur. Nah, karena udah bisa gratitude, udah bisa bersyukur, jadi mudah menarik pasangan-pasangan baru, cinta-cinta yang sehat, dan makanya mudah gitu untuk melakukan effort untuk bisa melakukan usaha untuk maju gitu. Nah, karena udah bisa melakukan usaha untuk maju, maka tertariklah dua cinta di sini, yaitu cinta baru tapi dia sejati, cinta yang baru yang lebih sehat untuk kamu, yang lebih baik dan udah lebih positif dan udah nggak negatif gitu. Dan cinta sejati itu ya biasanya udah saling bisa memahami, udah melengkapi dan membuat kita menjadi diri yang lebih bertumbuh lagi. Dan di sini aku ngelihat ya udah udah vibes-nya udah positive thinking, udah di tahap yang optimis aja gitu untuk bisa menarik cinta yang sehat, yang bisa sepadan dan sepadan, equal sama kita energinya, dalam artian kayak udah sama-sama sembuh, udah sama-sama bertumbuh, udah enggak yang bisa menghasilkan hubungan karmik, yang udah sama-sama sehat gitu.
Nah, karena udah kayak hubungannya udah sehat, orangnya pun sama-sama sehat, udah bisa membuat batasan diri yang sehat, bersyukur dan lain sebagainya, dan mampu melakukan usaha dengan baik, gak main-main games ya, udah positive vibes gitu. Jadi hubungannya cepat bertumbuh menjadi ke hubungan yang lebih serius. Bahkan aku ngelihat ya, kalau ini ya, kalau mungkin udah umurnya cukup berumur atau maksudnya udah mateng gitu ya, bahkan bisa langsung kayak cepat gitu untuk ke proses tunangan atau bahkan pernikahan, karena ada Ten of Pentacles juga ya sama The Lovers. Kayak hubungannya itu sat-set juga gitu untuk bertumbuh ke hubungan yang lebih serius. Prosesnya itu kayak cepat, karena ini sama-sama udah yang positif gitu, yang udah sama-sama siap untuk membuka diri ke hubungan yang lebih serius, yang bukan masih ngestak sama masa lalu, yang masih punya limiting belief dan lain sebagainya. Oke, ini saran untuk percintaan kalian ya. Aku ambil kartu. Ini ada saran untuk ketika hubungan kalian udah berlangsung ya gitu ya. Saran pas satu. Oke, pas banget langsung 3 kartu ya. Oke, stay optimist. Wow, oke. Heart to heart conversation, flirt. Dan ada wow, engagement lagi dong di bottom of the deck-nya. Wow, sip. Fix, ini kalau kalian udah masuk nih orang di hidup kalian dan kalian udah positive vibes-nya, udah ready ya kan, bakalan sat-set ini ke hubungan yang lebih serius. Bahkan apa ya, kayak langsung ibarat kata kayak mungkin pacaran cuman beberapa waktu udah bisa langsung tunangan atau bahkan menikah, karena hubungan ini udah sehat gitu, udah mampu untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi gitu, udah kayak ready gitu orangnya. Oke, untuk sarannya stay optimis tentang percintaan kamu. Oke, jadi aku ngerasa ya ini ada stay optimis juga loh by the way di hubungan hubungan kalian. Aku ngerasa mungkin gini ya, kayak walaupun dua-duanya ini udah sama-sama bertumbuh, mau maskulin atau feminim, kayak udah ready, tapi mungkin masih memiliki apa ya, sedikit ketakutan gitu. Kayak mungkin ya, aku ngerasa ya ketika proses kalian untuk ke titik ini udah bisa bersyukur, udah bisa mampu lebih sehat gitu ya, itu prosesnya itu berat gitu untuk kalian, sehingga kalian jadi kayak agak gak berani seoptimis itu. Makanya disuruh optimis gitu. Oke, aku ngerasa gini ya, mungkin kalian udah di posisi yang udah mantap gitu, udah bagus gitu dalam segi kehidupan dan lain sebagainya. Tapi mungkin dalam percintaan ya, mungkin entah pernah gagal atau apa gitu ya, atau dulunya sering menarik orang-orang negatif, toksik dan lain sebagainya. Jadinya kayak gimana ya? Kalau ada orang datang ke hidupku oke gitu, tapi kayak langsung percaya enggak gitu, masih ada membatasi diri gitu, membentengi diri. Nah, makanya disuruh stay optimis gitu kan, positive thinking bahwasanya bakalan ada the right person, orang yang tepat gitu untuk datang ke dalam hidup. Terus aku ngeliat kan adanya heart to heart conversation, bicara dari hati ke hati, yang dimana supaya kayak mengungkapkan bahwasanya makanya ada make the effort juga ya, supaya kayak sama-sama tahu gitu loh kalau sebenarnya sama-sama saling tertarik, tapi mungkin ya dua-duanya masih awalnya itu saling menutupi gitu, kayak saling kenal, saling dekat, tapi belum berani confess gitu, belum berani mengungkapkan bahwasanya benar-benar saling suka dan lain sebagainya. Nah, kalau udah heart to heart conversation, maka udah lebih berani lagi flirtingnya, saling kayak bercanda, teasing dan lain sebagainya. Karena mungkin awalnya kesannya kayak gak serius gitu loh, kayak main-main, tapi karena udah heart to heart barulah hubungan ini bisa naik ke level komitmen yang lebih serius. Karena aku ngelihatnya ya,
Mungkin karena si yang aku baca ini, si kamu mungkin dulu sering menarik orang yang apa ya, kelihatannya itu bagus ya awalnya ya, tapi rupanya ujung-ujungnya apa kayak agak gimana gitu. Jadi kayak mungkin jadi agak warawiri ya, agak was-was gitu sama orang-orang yang agak gimana gitu. Tapi kalau aku lihat nanti sama si ini the right person ya, orang yang tepat untuk kamu ini bakalan itu sih, bakalan cepat keungkapnya bahwasanya dia orang yang tepat atau enggak untuk kamu. Oh wow, aku barusan ngelihat kamera ya, ada dua. Di situ dua ini angel number, harmony, keseimbangan ya, the right path, apa ya, kayak jalur yang tepat. Jadi kamu akan bisa tahu sih dia ini the right person atau enggak gitu, dengan cara mungkin komunikasi gitu sama dia heart to heart. Jadi bakalan mudah sih untuk tahu dia itu orang yang tepat untuk kamu atau enggak gitu, lebih udah jelas gitu. Oke, selanjutnya aku akan kasih kamu reading. Kamu boleh bertanya satu hal, pertanyaan apapun. Ini aku akan kocok kartunya, nanti keluar satu untuk jawaban dari pertanyaan kamu. Kalau misalnya kamu butuh waktu, boleh kamu pause, aku kocok dulu ya kartunya ya. Untuk jawaban dari pertanyaan file 1 yang mereka pikirkan. Ups, ceritanya kebanyakan. Just one. Kebanyakan astaga. Aduh. Untuk yang pas satu aku kasih kalian bisa boleh tanya satu pertanyaan. Ini aku akan kaca kartunya, kalian boleh pause untuk memikirkan pertanyaannya. Aku akan kocok. Oke, ambil satu kartu untuk jawaban dari pertanyaan kalian, boleh kalian pikirkan. Kalau waktunya nggak cukup, boleh di pause dulu. Oke, ada 2 kartu ya keluar. Ups. Ada Oke. Untuk pertanyaan kamu, situasinya akan berubah menjadi lebih baik, tapi belum waktunya untuk pertanyaan kalian. Oke. Jadi bisa dibilang no ya untuk saat ini. Karena belum waktu yang tepat untuk pertanyaan kalian. Tapi situasinya akan membaik untuk kalian. Oke. Sekian dari readingan untuk part 1. Untuk kata-katanya aku ngerasa engagement sih, karena sampai 2 kali keluar ya. Engagement. Jadi hubungan kalian akan cepat untuk bertumbuh ke komitmen yang lebih serius dan hubungannya akan enjoy. Oke, aku harap readingannya berguna. Semoga kalian suka. Aku harap kalian bisa membantu aku, mendukung aku dengan cara mensubscribe channel aku ya. Thank you. Oke, file 2. Halo, file 2. Oke, bunga peony. Ada prosperity and compassion. Kemakmuran, keberkahan, kelimpahan, dan kasih sayang. Oke, kalau untuk hubungan ini ya, aku ngerasa ya, untuk hubungan kalian, untuk yang file 2, ini akan membuat kalian merasa kayak terpenuhi. Jadi, hubungan percintaan kalian nantinya itu akan membuat kamu merasa terpenuhi, penuh dengan rasa kasih sayang, hangat gitu. Ya, entah kenapa aku ngerasa untuk file 2, hubungan percintaan kalian ini bakalan hangat, yang menghangatkan hati gitu, yang manis gitu. Nah, ini juga ada kata-katanya ya, yang dimana kayak kemakmuran dan keberlimpahan itu bergantung pada nanti apa yang kamu punya, kamu pengen apa yang kamu punya gitu, bukan mau sesuatu yang kamu rasa kamu mau gitu. Jadi kamu akan tahu sih apa yang memang kamu butuhkan dan kamu mau ya untuk diri kamu, bukan yang kayak cuman gengsi atau ego atau standar-standar yang ditetapkan sama orang-orang gitu soal percintaan gitu. Kalian udah mampu tahu nanti ke depannya.
dan hubungannya bakalan hangat, menghangatkan hati. Oke, selanjutnya aku akan baca dari kartu tarot mengenai situasi bagaimana kalian awal bertemu gitu. Kalau aku melihat sih ini mungkin ya dari sisi kamu dulu gitu. Ini aku nggak baca terbalik ya, by the way, seperti part 1. Oke, ada Knight of Swords. Ada Page of Swords, King of Cups, The World, satu lagi. Oke deh, ada 2. Ada Six of Pentacles, Two of Pentacles, Three of Wands, The World, sama King of Cups. Oke, kalau yang dari aku lihat ya, untuk pile 2, kalian bertemu si pasangan kalian ini ada di banyak kemungkinan, ada banyak possibility. Yang pertama, ada kemungkinan ketika melakukan kegiatan charity, donasi, atau berbagi gitu, atau pokoknya ada kegiatan yang dimana kayak volunteer gitu, membantu yang orang lain. Atau mungkin kayak bisa juga kayak volunteer di tempat bencana alam ya, entah kenapa aku kepikiran gitu. Oke, selain itu aku ngelihat ke si pile 2 ini bertemu si pasangannya itu ketika dia mempertimbangkan sesuatu, ketika dia bingung atau mempertimbangkan sesuatu, ketika dia mau menentukan sesuatu, mungkin bisa pilihan hidup atau apa yang membuat dia sangat bimbang untuk kamu, misalnya kamu bimbang. Aku ngelihat juga bisa ketemu dia ketika traveling, berkeliling entah bisa keliling dunia, keliling kota, atau apa, sesuatu tentang traveling kamu ketemu sama dia. Terus aku ngelihat di sini ya, mungkin pasangan kamu ya, sosoknya itu EQ-nya itu, emotional intelligence-nya itu bagus banget. Kayak udah pinter untuk manage emosionalnya. Mungkin aku ngerasa juga dia sosoknya soft ya, walaupun cara dia ngomong bisa kasar tapi orangnya aslinya soft gitu. Oke, aku ngerasa ada juga satu halnya, mungkin kayak kamu ketika bertemu dia, kamu bakalan kayak ngelihat dia, kayak ngelihat dia dalam artian kayak bisa terkejut juga ya, karena dia cara kata-kata dia itu, penyampaian kalimatnya itu kayak bisa nyelekit gitu orangnya, nyelekit kayak kelihatannya kayak galak ya, atau kayak gak berperasaan gitu cara dia komunikasinya, tapi aslinya dia orang yang baik kok, orang yang emosionalnya itu terjaga, udah seimbang sebenarnya. Tapi mungkin ya timingnya gak pas aja gitu ketika kamu ketemu sama dia, yang ketika dia lagi emosionalnya lagi mungkin agak membludak gitu ya, dari cara dia berkata-kata dan kalimatnya lumayan nyelekit gitu, walaupun mungkin kalimatnya nanti bukan ditujukan ke kamu ya, mungkin kayak dia lagi komunikasi sama orang atau gimana, kamu ngeliat waduh ini orang kok komunikasinya galak banget atau kayak keras banget gitu cara komunikasinya. Tapi mungkin itu adalah salah satu bukan kejelekan juga ya, tapi mungkin itu ada traits-nya dia, di sifat dia, walaupun dia emang EQ-nya bagus gitu. Tapi mungkin sebenarnya dia bukan bertujuan untuk menyakiti, tapi mungkin ya dia merasa mungkin cara komunikasi itulah yang paling tepat untuk menanganin orang-orang kayak gitu, dengan cara galak, karena aslinya dia udah tahu gitu cara menghadapi orang dengan benar, dengan ada King of Cups. Dan aku ngelihat entah kenapa aku ngerasa mungkin di pantai atau sesuatu yang air gitu, kamu ketemu dia di tempat yang ada gelombangnya, jadi aku ngerasa air ya, tempatnya pantai maybe, atau
apapun yang berhubungan dengan air, kamu ketika bertemu sama dia. Dan juga ada Two of Pentacles, ya berhubungan tentang uang juga, 2 uang. Aku ngerasa mungkin kamu ketemu dia dengan sesuatu yang berhubungan dengan uang juga. Something about uang. Mungkin bisa kayak bank mungkin, entah kenapa aku kepikiran gitu, bank atau keuangan, sesuatu yang tentang uang, keuangan, kan ada Pentacles. Intinya gitu ya, bisa ketemu dia dari tempat volunteer atau kayak donasi, charity works. Dan ketika kamu lagi traveling, lagi bimbang, lagi mempertimbangkan sesuatu, tempat sesuatu yang ada pantainya atau air atau bergelombang juga bisa. Dan di situ kamu akan ngelihat dia kayak wow, lagi meledak-ledak, atau bisa jadi kamu yang meledak-ledak gitu ketika ketemu sama dia. Kayak ada salah satu pihak lah ya yang membuat kayak pihak lainnya kayak ngelihat, wah nih orang cara komunikasinya keren, bisa merasa terpukau, bisa merasa kayak shock juga ya. Karena kayak komunikasinya itu apa ya, right to the eye bullets gitu, kayak right to the point gitu, yang kayak bisa dibilang ada orang yang kadang kan merasa kayak lebih bagus kok gaya komunikasi to the point, ada juga yang merasa kayak harus basa-basi dulu ya, yang biar lebih gak gitu keras cara berkomunikasinya. Tapi kalau aku ngelihat, kalau ini salah satu dari kalian cara komunikasinya nanti ketika bertemu gitu kan, entah komunikasi ke antara kalian berdua atau sama orang lain gitu yang cara ngomongnya galak, tapi aslinya bukan gitu orangnya, bukan tipikal yang kayak gitu. Aslinya orangnya ini soft kok, yang soft, yang lembut. Tapi mungkin karena pada saat itu lebih cocok gaya penyampaian bicaranya itu yang ke galak, jadi kesannya jadi kayak galak banget gitu. Aslinya enggak, orangnya soft. Entah itu kamu atau dia, bisa jadi juga ya. Oke. Intinya ada komunikasi sih gitu ketika bertemu. Selanjutnya adalah situasi percintaan kalian ya, ketika udah bisa jadi udah berhubungan atau baru berhubungan, pokoknya awal-awalnya lah gitu. Untuk file 2 ada patience, kesabaran ya, something about kesabaran. Apa nih, ada kesabaran. Oke, pas banget ada di pening. Beware of codependency, love your shadow, express your love. Dan ada soulmate. Wow. Oke, untuk file 2, pasangan kalian selanjutnya kemungkinan soulmate. Oke, tadi ada patience, deepening, beware of codependency, love your shadow, express your love. Oke. Pertama, aku ngelihat adanya sesuatu yang kesabaran ya tentang hubungan kalian atau bagaimana. Adanya sesuatu yang berhubungan dengan kesabaran. Atau mungkin karena kan aku tadi bilang gaya komunikasi salah satu pihak ketika awal baru bertemu kelihatannya kayak galak banget, kayak gak ada kesabaran, kayak gak ada toleransi gitu, ngegas gitu kan. Jadi kayak bisa buat salah paham. Tapi setelah udah saling kenal, itu bakalan bisa deepening, mendalam. Hubungannya itu akan lebih mendalam gitu, jadi lebih saling mengenal gitu. Tapi butuh kesabaran sih untuk saling mengenal. Oh, bisa jadi gitu juga, butuhnya kesabaran untuk saling lebih mendalam mengenalnya. Oke, untuk hubungan kalian, beware of codependency, addictive behavior. Jadi ada salah satu ya, mungkin punya adiksi atau cara untuk menanggapi sesuatu itu dengan hal yang negatif. Misalnya contoh ya, kayak entah kenapa aku kepikiran gini. Misalnya kayak kamu lagi gak mood gitu kan, lagi jelek moodnya, atau bisa jadi dia juga ketika kalian moodnya itu jelek, bakalan kayak silent treatment ke orang sekitar, atau kayak bakalan mode hibernasi, gak mau berhubungan sama orang lain, benar-benar kayak menutupi diri. Nah, di sini di hubungan kalian tuh bakalan belajar itu untuk mencintai
hal buruk tersebut untuk dirubah, love your shadow, kayak untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi kayak mungkin jadi berkurang, dihilangkan, dan diubah ke sesuatu yang lebih baik gitu dengan adanya hubungan kalian ini. Jadi kayak belajar ya gitu ya. Aku ngerasa kayak saling melengkapi gitu. Karena di Katupe ini juga kan tadi ada kasih sayang sama apa ya, rasa fulfillness-nya itu terpenuhinya itu ada. Jadi kayak mungkin karena adanya kasih sayangnya di antara kalian berdua, jadi kayak jadi belajar untuk menghadapi luka-lukanya ini untuk berubah ke yang lebih baik gitu. Nah setelah udah berubah ini ke lebih baik gitu kan, bakalan bisa express your love, bisa menunjukkan cinta dengan potensi yang maksimal. Jadi udah tepat gitu cara apanya itu ya, cara pola-polanya itu, kayak yang negatifnya itu udah berubah ke lebih yang positif dan bisa berubah menjadi sosok yang lebih baik gitu. Kayak belajar sih, sama-sama belajar, sama-sama memenuhi gitu. Terus ada soulmate ya, ada soulmate, jodoh. Jadi hubungan kalian ini jodoh sifatnya, karena saling melengkapi ya, fulfillment tipenya, memenuhi. Oke, untuk saran tentang percintaan kalian ya, tapi aku ngerasa bagus sih, kayak saling memenuhi, melengkapi gitu. Atau aku ada kepikiran juga, atau bisa jadi gini, ini kan ada Page of Swords sama King of Cups, jadi ada satu yang cara apanya itu sifatnya itu maaf ya agak jelek gitu ya, meledak-ledak atau gimana, terus dia belajar dari pasangan dia untuk lebih memanage emosionalnya dan gak begitu meledak-ledak lagi gitu, which is good ya. Soalnya kayak gak semua orang atau bahkan pasangan ya bisa mengajarkan kita sesuatu yang baru untuk merubah kita ke lebih yang positif. Tapi karena ini mungkin soulmate ya, jadi bisa. Wow, soulmate lagi guys. Wow, soulmate lagi. Okay. Oh my goodness, guyon banget sih, astaga. Playfulness, enak banget. Playfulness, jadi energi kalian memanjakan. Aduh gimana sih, wow. Oke, atraksi, bottom of the decknya attraction, saling rasa tertarik ya, merasa tertarik. Oke, ada soulmate ya, soulmate, jodoh, saran untuk hubungan kalian. Oke, sampai 3 loh kalinya, soulmate. Oke, kocak sih, astaga. Oke, ini soulmate ya. Oke, jadi aku ngelihat salah satu saran untuk kamu juga ya, supaya bisa menarik orang yang tepat, boleh berdoa sih. Tapi berdoa dengan memang apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu mau. Contoh ya, kayak gini, di standar pasangan itu kan sekarang banyak ya orang-orang yang kayak membuat pasangan kayak pasangan lu tuh harus gini gitu. Tapi apakah emang benar kamu butuhnya yang kayak di standar ditetapkan sama orang yang dibuat-buat gitu untuk jadi konten? Apakah benar? Kamu coba tanyakan diri kamu sendiri. Nah, baru kamu berdoa supaya kamu segera bertemu dengan pasangan soulmate kamu gitu, biar memenuhi apa yang kamu mau. Pemenuhan batin, bukan gengsi atau ego, bukan sesuatu yang jelek. Karena aku ngelihat ini soulmate kamu bagus sih, membantu entah kamu atau dia ya, antara kalian berdua tuh sama-sama belajar tentang kesabaran, mendalami masing-masing, tentang emosional, pengelolaan emosional. Aku ngerasa itu salah satu pembelajaran kalian, dan menghadapi itu ya, negativitas dalam diri, mencintai kekurangan masing-masing gitu, dan kayak diubah. Kalau misalnya memang udah nggak bisa ditoleransi, bakalan belajar untuk mengubah ke lebih positif. Dan hubungan kalian itu aku ngerasa saling tarik menarik, yang kayak manja gitu loh, kayak saling aura jenaka gitu, gemes gitu. Gimana sih, aduh, soft gitu, yang kayak pemenuhan banget gitu, kayak aku bahkan ngelihat ya,
kayak inner child kalian ya, itu bakalan kayak di fulfill gitu, kayak terpenuhi. Makanya aku ngerasa ini makanya PO nih ya, pembunuhan. Jadi apa yang kalian mau itu terpenuhi. Tapi itu benar-benar sesuatu yang kalian mau, bukan hanya karena sekedar ego, negativitas sama standar-standar konyol yang diciptakan sama orang-orang ya. Ini enggak. Ini aku ngerasa apa yang kalian butuhkan itu terfulfill, terpenuhi sama nih orang. Bukan yang karena standar konyol. Makanya hubungan kalian tuh bakal tarik-penarik, gemesin gitu, yang playfulness, yang kayak main-main gitu, energinya, yang pokoknya yang sesuatu yang hubungannya manis gitu, manja gitu. Astaga. Oke, aku akan kasih kalian satu pertanyaan, kalian boleh pikirkan. Kalau misalnya butuh waktu boleh di pause dulu videonya. Ini kalian boleh pikirkan apapun pertanyaannya. Aku akan ambil satu kartu untuk jadi jawaban dari pertanyaan kalian. Upsi, 2 kartu lagi dong, kayak kartu pertama. Oke. Ada kartu yes, tanda seru banget. Jadi apapun yang kalian tanyakan, jawabannya yes, yeah. Dan ada recovery, ada pemulihan. Oke, jadi ada 2 nih ya. Kalau misalnya ada yang nanya soal kesehatan atau suatu situasi gitu ya yang jelek gitu kan, itu bakalan ada pemulihan untuk situasinya lebih ke yang baik. Dan untuk pertanyaan kalian itu jawabannya yes, ya, ada pemulihan dari situasi tersebut yang ke lebih baik gitu. Oke, sekian dari file 2. Aku harap kalian suka dan membantu ya. Boleh juga dukungannya untuk subscribe aku dan like atau komen juga ya guys ya. Untuk file 2 ini kartunya itu soulmate sampai 3 dong, astaga. Oke, kalau untuk file 2 untuk klaim energi kalian. Hai file 3. Oke, bunga krokus, cheerfulness, keceriaan. Oke. Untuk kata-katanya, it is spring again. The earth is like a child that knows poems by heart. Oke, ini musim semi lagi. Oke, ada apa ini dengan musim semi ya untuk hubungan kalian ya? Musim semi sih di tiap negara beda-beda ya. Jadi menurut kalian mau musim semi yang di kapan? Ya itu kalian yang menentukan ya. Oke, atau hubungan kalian juga bisa seperti musim semi, berbunga-bunga, manis gitu, imut ceria. Oke, dan ada the earth is like a child that knows poem by heart. Oke, yang dimana kalau aku ngerasa ya ini hubungan kalian itu kayak memenuhi inner child kalian, imut, bukan imut sih, ceria gitu, vibes-nya ceria, yang kayak kalau kalian apa ya, agak bersikap agak anak-anak juga pasangan kalian maklumin gitu, karena kayak mereka sama-sama apa ya, juga gak masalah gitu. Jadi kayak kalau kalian energinya lagi vibes mode anak-anak, bukan tantrum ya, tapi kayak lagi pengen kayak anak-anak manja-manja main-main gitu kan, mereka bisa nyimbangin gitu energinya, bukan yang kayak tipikal yang pasangannya nggak bisa ngimbangin. Nggak, aku ngerasa dia pasangan kalian bisa. Oke, kemudian ada aku akan baca dari tarot. Aku akan baca kayak situasi kapan kalian bertemu atau gimana kalian bertemunya. Kayaknya gimana sih kalian bertemunya ya. Kalau untuk kapan, mungkin itu tadi ada spring maybe. Oke, ada Ace of Swords. Ini aku nggak baca terbalik ya by the way. Ace of Swords itu kayak ketika ada awalan baru, ide baru gitu ya. Ada sesuatu yang baru gitu. Imajinasi gitu. Sesuatu baru gitu. Ada death. Oke, death itu juga sesuatu yang baru gitu. Perubahan dari sesuatu yang jelek ke arah yang baru. Gitu. Perubahan, sesuatu yang lebih buruk ke baru. Ace of Swords juga awalan baru kan. Jadi something baru. Oke, the Chariot. Wow. Oke. Ada Two of Swords juga. Chariot juga perubahan ya by the way. Sat gitu.
Oke, ada Four of Cups, Two of Swords. Oke. Bottom of the deck-nya. Ada Queen of Pentacles. Oke. Oke, kalau yang dari kartu kamu, aku lihat ya. Kamu awalnya menutupi diri. Mungkin ada sesuatu sih. Entah itu bisa trauma atau ada ide antara itu dua. Gitu ya. Ada pergejolakan batin gitu. Menutupi diri dan pergejolakan batin. Tapi nanti pergejolakan batinnya itu bakalan berubah setelah adanya gebrakan gitu ya, tapi cepat gitu, yang jelek ke yang bagus gitu. Nah, di situ setelah kamu gebrakan gitu, berubah gitu kan, diri kamu mengalami gebrakan ini, kamu akan berubah menjadi ke sosok yang lebih pengasih, kasih sayang, udah lebih baik gitu. Terus aku ngeliat kalau misalnya untuk keuangan, misalnya awalnya kayak nggak stabil jadi ada kestabilan. Jadi yang awalnya nggak ada kestabilan kan akibat dari ini kan, menutupi diri dan lain sebagainya, tapi kan ada gebrakan jadi stabil gitu, berubah. Dan aku ngelihat mungkin pasangan kamu bakalan jadi sosok yang itu mendukung untuk perubahan kamu lebih ke stabil gitu. Entah mungkin dia jadi apanya ya, jadi sosok supporternya, entah jadi terlibat langsung, atau dia hanya bekerja di belakang layar, bisa jadi gitu juga. Aku ngeliat juga kok misalnya kayak ide gitu ya, kalau misal kamu ada ide gitu kan, gebrakannya ada juga kemungkinan kayak kamu mau buka bisnis atau apa, ada gebrakan gitu, ada ide. Nah, dia tuh jadi supporter yel-yelnya, atau dia bakalan bantu support dana atau tenaga gitu. Jadi dia jadi sosok yang membantu hal tersebut. Nah, aku ngeliat karena ada bantuan juga kan, makanya ide itu bisa terlaksana dan perubahannya itu terjadi dengan cepat. Jadi yang awalnya kayak gak ada kestabilan, jadi ada kestabilan dengan dibuktikannya ada Queen of Pentacles. Jadi dia adalah kayak sosok yang pembawa perubahan ya, bisa jadi gitu juga. Atau dia terlibat dalam perubahan, entah dia yang mendorong kamu untuk berubah, atau dia terlibat dalam perubahan kamu, atau apapun itu. Pokoknya sesuatu tentang perubahan. Aku ngerasa kayak yang awalnya kamu kayak bukan pusing ya, maaf, kayak overthinking, kayak menutupi diri, kayak jelek ya gitu ya, berkubang dalam hal-hal jelek, berubah gitu ke yang lebih positif. Atau bisa jadi kayak sebelumnya ada masalah, trauma gitu tentang percintaan atau apapun, kayak jadi menutupi diri, tapi karena ada dia jadi ada gebrakan gitu, kayak drug gitu. Oke. Nah, setelah itu karena ada digebrak sama dia ya jadi berubah lebih ke positif gitu. Jadi dia kayak membawa perubahan ya, dan terlibat dalam perubahan kamu. Oke, selanjutnya aku akan baca soal situasi percintaan kamu sama dia. Oke, hubungan. Ya, awal-awal itu bagaimana? Oke. Bikin. Itu banyak. Satu lagi. Kan astaga. Oke, aku merasa begini susunannya. Begini, sama satu lagi. This one. Kenapa sih ini banyak banget datang? Satu doang. Nah, satu doang. Oke. Oke. Dari sini aku ngelihat ya, di sini aku jadi merasa ngelihat gini. Karena
oh mungkin gini ya, dia jadi sosok perubahan dalam hidup kamu karena dia mungkin sebelumnya kamu gini, ada trauma ya soal percintaan atau bagaimana, dan dia bantu kamu untuk belajar untuk memaafkan dari hal-hal tersebut gitu. Memaafkan dan menerima, kayak belajar jadi mencintai diri sendiri ya, apalagi ada conditional love. So good. Nah, di sini mungkin kayak awalnya kamu menyalahkan diri, jadi belajar memaafkan diri, terus setelah kamu memaafkan diri, kamu jadi kayak terlepas ya dari ini sebelumnya yang kayak menyalahkan diri, yang menutupi diri dan lain sebagainya. Jadi terlepas, jadi kamu bisa membuka diri ya dengan ada gebrakan ini. Jadi membuka diri dan terbuka gitu pintu untuk percintaan kamu juga jadi kebuka gitu, karena kamu udah melewati fase untuk memaafkan diri, membuka diri, yang dimana sebelumnya mungkin dia bisa menjadi sosok yang membantu atau enggak, aku nggak tahu, tapi aku ngerasa mungkin bisa ya dia jadi sosok yang membantu untuk mendobrak hal tersebut. Nah, setelah kamu membuka pintu tersebut, udah gebrakannya itu, ya akhirnya itu dapatlah cinta yang tanpa syarat, unconditional love. Ini shoot banget sih unconditional love. Yang dimana dengan adanya conditional love ini kayak kamu jadi udah tahu gitu loh mana yang bisa perlu kamu pertahankan dan kayak benar-benar cinta tanpa syarat gitu, yang tanpa perlu kamu memaksakan diri untuk menjadi orang lain, dan kayak jadi belajar bertumbuh untuk menjadi lebih baik, kayak terus-terusan adanya bertumbuh dan berubah ke positif dengan adanya Death sama Chariot. Jadi hubungannya itu bakalan kayak dia belajar kalian sama-sama belajar dan mengajar bahwasanya cinta itu gini gitu, kayak yang sebelumnya berkubang sama rasa pahit dan lain sebagainya jadi berubah ke yang positif, jadi membuka diri, membuka possibilities, kesempatan untuk yang lebih baik lagi dengan adanya unconditional love ini, dan belajar untuk mencintai tanpa syarat dan nggak main-main games dan lain sebagainya, kayak tetap saling mengasihi gitu. Mungkin karena itu ya ceria ya, jadi karena awalnya itu kayak suram jadi berubah ke ceria dengan adanya dari kartu bunga tadi tersebut. Jadi gambarannya itu kayak awalnya nggak tahu cara bersenang-senang, diajarin untuk cara bersenang-senang, jadi balik lagi ke anak kecil yang cinta tanpa syarat, nggak main-main games, nggak saling mengekang dan lain sebagainya, nggak benar-benar cinta yang manis gitu. Dan dia juga belajar entah kamu atau dia kayak jadi belajar optimis dan jadi positif gitu, vibes-nya jadi naik, vibrasinya lebih ke yang positif gitu dengan adanya ini percintaan ini, hubungan ini gitu. Jadi naik gitu, yang sebelumnya kayak menutupi diri dan lain sebagainya jadi belajar gitu. Berbeda ya sama file 1 yang udah bisa positif gitu, udah belajar bisa bersyukur dan lain sebagainya. Kalau kamu udah bimbing gitu sama pasangan kamu, atau kayak jadi sama-sama belajar gitu menghadapi hal-hal tersebut untuk bisa berubah ke yang lebih baik gitu. Kayak yang jelek itu jadi belajar diubah ke yang positif gitu bersama dengan pasangan kamu, jadi belajar. Kalau yang file 1 dia udah pandai mengelola tersebut baru dipertemukan. Kalau kamu kayak dia jadi sosok yang membantu, which is good. Oke, ini saran untuk percintaan kalian ya, file 3. Oke. Aduh. Oke. File 3. Aduh. Jatuh mulu dah dah. Saran untuk percintaan file 3. Waduh, 4 ya. 3 doang please. Okay, give your relationship a change.
Dia juga mungkin ya karena ngajarin kamu conditional love. Oh wow, jadi kayak oh wow, this is so sweet. Oh wow, forgiving and release and learning. Jadi memaafkan ya. Dia belajar belajar ngajarin kamu soal memaafkan. Oke, aku ngeliat gini ya, kalau sama dia kamu belajar banyak hal sih tentang memaafkan kuncinya sama dia. Bisa tentang healing family issue juga, belajar menghadapi masalah keluarga gitu ya. Kayak wajar kok kalau misalnya kita nggak punya keluarga yang sempurna dan ada masalah gitu. Makanya ada unconditional love juga ya, dimana dia mengajarkan bahwasanya nggak apa-apa gitu adanya kekurangan dalam hidup. Kita hanya perlu memaafkan diri sendiri, jangan menyalahkan, jangan melepaskan aja gitu, jangan dibawa dendam atau kayak malah menyalahkan kenapa gini gitu. Kayak biar kita nggak berkubang sama kesalahan kita atau kayak menyalahkan diri kita dan lain sebagainya. Makanya aku ngerasa ya, mungkin makanya itu dia ngajarin kita untuk untuk belajar ceria lagi soal percintaan, biar bisa balik lagi ke masa masih anak-anak yang bisa menikmati segala hal tanpa kayak merasa bersalah dan lain sebagainya. Jadi dia bakalan bantu kamu healing family issue, belajar ngajarin kamu untuk bisa memberikan hubungan asmara itu kayak belajar untuk mencintai lebih baik gitu, tentang keluarga, tentang percintaan dan lain sebagainya. Pokoknya dia mengajarkan kamu banyak hal atau kamu ngajarin dia banyak hal soal percintaan agar mencintai lebih baik dan belajar memaafkan juga biar gak menyalahkan diri dan lebih membawa energi yang memaafkan, healing, bukan membawa energi kemarahan soal hal-hal yang gak bisa kalian ubah, kayak menerima gitu. Dan aku ngerasa ada religious factor ya, ada dua hal, bisa jadi kalian beda agama atau pandangan hidup secara besar gitu ya, tapi kalian mampu ya untuk menyeimbangkan dan menyatukan hal tersebut. Dan aku ngeliat juga salah satu dari kalian itu udah lebih naik udah lebih bagus lagi tingkatan dirinya, itu udah lebih advance gitu soal pola pikir dan lain sebagainya, sehingga mengajarkan si yang lainnya itu, entah kamu atau dia, pokoknya ada salah satu jadi gurunya, yang satu lagi jadi muridnya, dan belajar soal cinta, unconditional love, cinta tanpa syarat. Dan di situ bakalan menghealing banyak hal, entah itu family issue, tentang hubungan diri sama pasangan dan lain sebagainya, banyak. Dan bahkan belajar memaafkan dan menerima gitu, memaafkan dan menerima apa yang itu ya menjadi dibawa-bawa gitu, sesuatu yang beban-beban yang dibawa ke dalam pundak itu bakalan belajar dikurangi dan dihilangkan sama dia, atau entah kamu yang jadi belajar sama dia atau dia yang belajar sama kamu. Tapi yang aku melihat bisa jadi sama-sama belajar juga ya, yang kayak berubah dari awalnya kurang baik ke baik dari date. Dan kuncinya itu mungkin memaafkan. Karena ada memaafkan, terciptalah conditional love yang menghealing masalah keluarga, masalah tentang kayak kepercayaan diri, pasangan dan lain sebagainya, yang kayak sebelumnya mengikat diri, berkubang sama hal-hal jelek, berubah jadi lebih positif vibes. Kayak yang awalnya terlalu dewasa, yang terlalu gak bisa menikmati hidup, jadi berubah ke energi ceria, anak-anak, cheerful. Oke, selanjutnya aku akan kasih kamu kamu boleh nanya satu pertanyaan dalam hati, nanti aku cocok kartunya. Kalau butuh waktu boleh kamu pause dulu. Bentar, aku belum ketok loh. Itu file 3. Oke. Choose a new direction. Apapun yang kamu pikirkan, ada baiknya kamu mencari arah baru. Mungkin itu memang gak diperuntukkan untuk kamu, atau ada yang lebih baik untuk kamu. Ada sesuatu yang lebih baik untuk kamu, untuk pertanyaan kamu.
dan kamu disarankan untuk memilih jalan yang baru. Oh wow, aku ada ngelihat angel number 11 11 11 di kamera aku. Awalan baru, arah baru. Jadi memang bagusnya mencari arah baru yang nantinya akan lebih sejalan sama kamu, lebih memenuhi gitu apa yang kamu butuhkan. Yang kamu pikirkan tuh ada sesuatu lagi yang lebih baik dari yang kamu pikirkan, yang kamu tanyakan. Oke, sekian dari part 3. Ini ada forgive and release ya, kuncinya untuk kamu untuk klaim energi kamu. Aku harap ini membantu, dan kalau kamu merasa suka dan resonate, kamu boleh bantu aku dengan like, subscribe, dan komen ya. Thank you.